Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Kali ini kita akan masuk ke materi statistika part 2, yaitu tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan modus. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kalian perhatikan bahwa di video kali ini Pak Guru tidak akan membahas soal tentang data tunggal ya. Jadi yang akan kita bahas di sini semuanya berkaitan dengan data kelompok. Dengan asumsi kalian sudah mempelajari ukuran pemusatan data tunggal di SMP dan sudah memahaminya. Ya. Jadi di sini kita tekankan di data kelompok. Oke, ukuran pemusatan data tentu kalian sudah pernah tahu. Yang pertama adalah min atau rata-rata, median, dan modus. Ini sudah kalian pelajari di SMP, tapi di SMA kita akan tekankan di data kelompok. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama adalah min atau rata-rata, disimbolkan dengan X bar. Kita mulai yang pertama, yaitu data tunggal berbobot. Rumusnya adalah X bar sama dengan F1 kali X1, di mana F ini adalah frekuensi, X data ke-1 ditambah F2 kali X2, dan seterusnya dibagi jumlah dari frekuensi. Ya, ini data tunggal berbobot. Atau secara umum dituliskan dengan sigma I dari 1 sampai N untuk Fi kali Xi per ini sigma Fi ya, atau banyaknya frekuensi. Atau kalau kita lihat ya, di mana rata-rata adalah X bar, Xi adalah data ke I, atau bisa Xi adalah titik tengah. Nah, kalian ingat kembali istilah-istilah yang sudah kita pelajari di frekuensi data berkelompok. Kemudian kita masuk ke contoh. Tentukan rata-rata dari sebuah data ini dengan menggunakan distribusi frekuensi tunggal berbobot ya. Kalau ini dicari rata-ratanya menggunakan rata-rata data tunggal, artinya kita mencari penjumlahan data ini dibagi banyaknya data ya, atau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya dibagi banyaknya data, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dibagi 12 ya. Nah, tapi kali ini kita akan membuat sebuah tabel distribusi frekuensi berbobot. Tabelnya seperti ini. Jadi di sini datanya ada 2 3 4 5 6. Frekuensinya 2 itu ada 3, muncul 3. Data 3 muncul 4 dan seterusnya ya, seperti ini. Ini adalah frekuensi tunggal berbobot. Maka kita cari Fi kali Xi atau F kali X. Kita kalikan, lalu kita jumlahkan. Maka rata-ratanya itu adalah jumlah dari F kali X dibagi jumlah frekuensi, atau 48 di sini dibagi 12 ya. 48 dibagi 12. Hasilnya rata-ratanya adalah 4. Ya. Seperti itu. Itu adalah data tunggal berbobot. Kemudian kita masuk ke data berkelompok. Ada dua cara yang akan kita gunakan untuk mencari rata-rata data berkelompok, yaitu cara yang pertama menggunakan rataan sementara. Nah, rumusnya ini. X bar sama dengan X bar S. X bar S ini adalah rata-rata sementara yang kita pilih atau kita tunjuk. Ditambah sigma Fi kali Di, di mana Di ini adalah simpangan ya, dibagi sigma F. Ya. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan rata-rata sementara. Kita tunjuk ini ya nanti.
Kemudian menentukan simpangan atau deviasi setiap data terhadap rata-rata sementara. XI dikurangi XS. Ingat, ini tidak ada harga mutlak ya. Jadi tandanya ini bisa positif, bisa negatif di sini. Kemudian menghitung rata-rata dari simpangan. Sigma F kali D dibagi sigma F. Kemudian menghitung rata-rata sesungguhnya. Silahkan bisa kalian catat apabila kalian membutuhkan catatan ini ya. Kita ke contohnya. Perhatikan tabel berikut, kita akan menghitung rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara di kelas ketiga. Nah, di sini bisa kita tentukan langsung kelas mana yang akan kita pilih. Ya, tapi di sini Pak Guru sarankan kalian memilih kelas untuk rata-rata sementara yang frekuensinya paling tinggi. Ini kebetulan juga ada di kelas ketiga di sini. Oke ya. Ini akan kita pilih untuk rata-rata sementara. Siapa rata-rata sementara? Yaitu titik tengahnya. Pertama kita mencari titik tengah masing-masing kelas. Masih ingat ya cara mencari titik tengah? Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Menentukan rata-rata sementara adalah titik tengah kelas yang dimaksud. Jadi titik tengah kelas ketiga ya kita akan pakai untuk rata-rata sementara. Kemudian mencari D. Oke, tabelnya seperti berikut ini ya. Rata-rata sementara di kelas ketiga adalah titik tengah kelas ketiga. Tadi lihat kelas ketiga itu adalah batas bawahnya 11 ditambah batas atas 15 dibagi 2. Jadi 13 ya. Ingat 13 ini adalah rata-rata sementara. Ya, rata-rata sementara itu rata-rata prediksi ya. Oke, tabelnya kita buat seperti ini. Ini adalah titik tengah. Dan ini adalah simpangan. Simpangan adalah nilai titik tengah dikurangi rata-rata sementara. Jadi kalau ini berarti 3 dikurangi 13, min 10. 8 dikurangi 13, min 5. 13 kurangi 13, 0, dan seterusnya. Ya. Kemudian simpangan ini kita kalikan dengan frekuensi. Jadi ini 2 kali min 10, 7 kali min 5, 10 kali 0, 8 kali 5, 3 kali 10, lalu kalian jumlahkan. Awas di sini ada, hati-hati ada tanda negatif. Ya. Nah, kalian jumlahkan. Maka rata-rata sementara rumusnya tadi, X bar sama dengan X bar S. X bar S-nya adalah 13, rata-rata sementara yang kita pilih. Kemudian, sigma FIDI atau ini, 15. Ini yang ini. Dibagi frekuensinya. Frekuensi jumlah frekuensi 30. Jadi 13 tambah 0,5 atau 13,5. Ini adalah rata-rata sesungguhnya. Menggunakan rata-rata sementara. Yang selanjutnya, cara kedua. Perhatikan sebuah tabel nilai matematika kelas 12 seperti ini. Dengan banyaknya data adalah 80 ya. Untuk cara kedua, langkah penyelesaiannya adalah membuat kolom baru titik tengah XI. Nah, membuat kolom baru frekuensi dikali XI, kemudian nanti rata-ratanya adalah jumlah dari frekuensi kali titik tengah dibagi banyaknya atau jumlah frekuensi. Ya, tolong ini nanti dibedakan dengan rata-rata sementara ya. Jadi penyelesaiannya adalah kita cari dulu titik tengahnya seperti tadi 38 ditambah 46 dibagi 2 hasilnya 42, kemudian cari sampai kelas yang terakhir. Kemudian kalian kalikan dengan frekuensi di 1 kali 42, 42, 5 kali 51, 255, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Rata-ratanya adalah jumlah frekuensi kali titik tengah 6177 dibagi 80 atau 77,2. Bedanya dengan cara yang tadi, kalian harus ekstra menghitung di sini. Ya, harus hati-hati dalam menghitung. 1 kali 42 mungkin ini angkanya cukup besar. Kalau yang menggunakan rata-rata sementara itu angkanya cukup mudah.
Ya, silahkan kalian memilih cara yang mana. Oke, contoh selanjutnya kita akan membandingkan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan rata-rata dan menggunakan frekuensi kali titik tengah. Ya, tetapi datanya di sini berupa sebuah histogram. Perlu kalian ingat, variasi di dalam soal statistika itu tidak selalu berbentuk tabel, tapi mungkin berbentuk histogram, diagram garis, diagram lingkaran, yang harus kalian rubah terlebih dahulu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Yang sering muncul adalah histogram seperti ini, harus kalian rubah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Caranya bagaimana? Kalian perhatikan. Langkah-langkahnya kalian mencari panjang interval kelas. Di sini adalah, nah ini perhatikan ya, 40,5, 50,5. Ini adalah tepi bawah setiap kelas. Ya, makanya harus diperhatikan. Mencari panjang interval kelas, ya, tepi ini tepi atas ya, tepi atas dikurangi tepi bawahnya. Ini sama dengan 10. Cari batas bawah dan batas atas. Nah, ini adalah batas bawah kelas pertama. Ini adalah, oh maaf, ini kan tepi bawah kelas pertama. Sorry. Yang ini adalah tepi atas kelas pertama. Nah, kemudian ini adalah tepi atas kelas kedua, tepi atas kelas ketiga, tepi atas kelas keempat, dan tepi atas kelas kelima. Jadi, selain yang paling kiri, semuanya tepi atas, yang paling kiri tepi bawah. Ya, ini diperhatikan nanti akan sering muncul. Nih, batas bawah kelas pertama itu 40,5 ditambah 0,5, 41. Batas atasnya dikurangi 0,5, 50. Nah, kalau kalian sudah menemukan satu kelas, ini kan kelas pertama, batas bawahnya 41, batas atasnya 50. Maka kalian tidak usah melihat ini lagi kalau bingung. Kalian tinggal lihat aja panjang kelasnya 10. Kelas pertama sudah tahu 41 sampai 50. Jadi kalian buat saja tabel distribusi frekuensi kelas 1 sampai kelas kedua. Kalau kalian memandang angka-angka ini mungkin ada yang bingung. Ini mohon diperhatikan. Kalau sudah ketemu satu kelas, ya, langsung dibuat kelas 2, 3, dan seterusnya dengan memperhatikan panjang kelasnya ini. Kalau kalian bingung dengan angka-angka di sini. Kemudian mencari titik tengah. Nah, kalau udah mencari titik tengah, kalau udah kelas pertama kalian udah tahu ya, gampang. Kemudian ubah pada tabel distribusi frekuensi. Tabelnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah intervalnya tadi, kelas pertama 41 sampai 50, ya. Lalu kalian, karena panjang kelasnya 10, kalian buat aja langsung 51 sampai 60, sampai ada 5 kelas, ya. Frekuensinya tadi ini 3, 5, 12, 23, lihat dari histogram itu. Kemudian mencari titik tengah ini. Kemudian mencari F kali titik tengah. Kemudian kalian jumlahkan seperti ini. Kemudian kalian juga mencari D. D itu adalah simpangan, ya. Nah, ini kalian mencari rata-rata sementaranya di sini. Titik tengahnya ini. Kita pakai kelas yang ini, jadi rata-rata sementaranya adalah 65 ya. Saya tulis di sini lah ya. S-nya adalah 65,5. Jadi simpangannya, jadi ini 45,5 dikurangi 65,5, hasilnya min 20. Terus 55,5 kali 65,5, hasilnya min 10. 65,5 kurangi 65,5, 0, dan seterusnya. Kemudian F kali D, F-nya kita kalikan dengan D-nya ini, kemudian dijumlahkan. Kita menggunakan dua cara ya. Cara pertama ini adalah rata-rata menggunakan frekuensi kali titik tengah. Ini berarti frekuensi kali titik tengah jumlahnya 1607,5 dibagi banyaknya frekuensi 25.
Hasilnya 64,3. Ya. Cara kedua menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya tadi kita pilih 65,5 dan ditambah sigma FIDI ini adalah 30 dibagi frekuensinya 25 atau min 1,2. Ingat di sini negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Dan ternyata hasilnya sama. 64,3 ya. Sekali lagi perhatikan cara pertama ini mungkin kalian harus ekstra menghitung. Karena kalian menghitung F dikali titik tengah. Mungkin agak besar perhitungannya. Tetapi menggunakan cara kedua, menghitungnya agak angkanya lebih kecil. Ya, lebih sederhana. Jadi silakan kalian pilih yang menurut kalian lebih mudah. Oke, kita lanjut. Sekarang ukuran pemusatan yang kedua adalah median. Median ini juga akan kita bahas di ukuran letak data ya, tapi juga akan kita bahas di sini. Median adalah data tengah. Kalian sudah tahu di waktu SMP kita akan langsung membahas median data kelompok di sini. Rumusnya adalah ini. Ini adalah rumus median data kelompok. ME sama dengan TB atau tepi bawah ditambah N per 2. Kenapa N per 2? Karena data tengah. Ya, jadi N per 2 dikurangi FKS. FK ini apa? FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas itu ya, dikali L atau panjang kelas. Perhatikan rumusnya. ME sama dengan titik bawah ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas itu dibagi frekuensi kelas itu dikali panjang kelas. Kita langsung ke contoh soal. Ini adalah tabel nilai matematika dengan banyak datanya 80 seperti tabel yang tadi ya. Oke. Langkah pertama, kita akan menentukan kelas median dengan rumus N per 2 ya. N per 2 datanya 80 dibagi 2 jadi 40. Kemudian menghitung rumusnya dengan ini. Ya, kita coba perhatikan di sini. Kelas medianya N per 2 atau 80 per 2. Jadi ada pada frekuensi 40. Di mana itu? Nah, kalian buat satu kolom lagi yaitu frekuensi kumulatif. Ada 1, ini 6, 13, 25, 50, 72, 40. Di manakah letak 40 ini, data ke-40 ada di mana? Data ke-40 ada di kelas ini. Nah, ini adalah kelas medianya. Ingat data ke-40 di kelas itu. Kita mencari panjang kelas. Ini ya, boleh pakai satu kelas. Di sini 55 kurangi 46 sama dengan 9. Nah, langsung kita masukkan rumusnya. Tapi bawahnya kelas median adalah 74 dikurangi 0,5, 73,5 ditambah N per 2-nya adalah 40, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas itu. Ingat frekuensi kumulatif sebelum kelas itu yaitu di sini adalah 25. Frekuensi kumulatif sebelum kelas itu. Dibagi frekuensi kelas itu. Frekuensi kelas itu juga 25. Perhatikan di sini harus teliti ya. Dikali panjang kelasnya 9. Maka hasilnya 7,5, 73,5 ditambah 5,4 atau 78,9. Silakan pause videonya jika kurang paham. Ya, kita lanjut ke ukuran pemusatan data yang terakhir yaitu modus. Data kelompok atau MO. Modus adalah data yang paling banyak muncul. Rumusnya adalah MO sama dengan TB titik bawah ditambah D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per D1 plus D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya atau sesudahnya dikali L panjang kelas.
Ya, silahkan diperhatikan. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Sama, kita menggunakan tabel yang tadi dengan banyaknya data ada 80. Kita menentukan D1 dan D2, lalu kita mencari dengan rumus yang tadi. Di sini kita tidak perlu mencari kolom baru frekuensi kumulatif ya. Nah, tapi kita tentukan dulu di sini adalah kelas modusnya yang mana. Modus tadi adalah data yang sering muncul, berarti kita cari frekuensi terbanyak. Nah, ternyata di sini ada 25 paling banyak, maka modusnya adalah di kelas yang ini. Nah, kita pakai kelas yang ini. Kita cari panjang kelasnya, tadi 55 kurangi 46 sama dengan 9. D1 adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, yaitu 25 kurangi 12. Dan D2 selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya, 25 kurangi 22, yaitu 3. Maka lanjut kita masukkan ke dalam rumus, titik bawahnya, atau tepi bawah, maaf, 73,5 ditambah D1-nya 13, dibagi D1 13, tambah D2 3, dikali panjangnya 9. Maka 73,5 ditambah 13 per 13 tambah 3, ya, seperti itu. Hasilnya adalah 80,8. Oke, silahkan pause videonya jika masih kurang paham. Oke, itu adalah ukuran pemusatan data yang telah kita pelajari. Untuk materi setelah ini adalah ukuran letak data, akan kita bahas di part video ketiga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.